Pengertian komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah suatu sarana bagi perawat dalam menjalin hubungan saling percaya, sehingga dapat meningkatkan citra yang baik bagi tenaga kesehatan, khususnya untuk profesi keperawatan. Komunikasi termasuk dalam komunikasi interpersonal dengan titik tolak saling memberikan pengertian antara perawat dengan pasien, dengan tujuan untuk membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban pikiran, serta diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan kecemasan pasien. Disimpulkan, komunikasi terapeutik adalah hubungan interpersonal antara perawat dengan klien untuk membina hubungan saling percaya sehingga dapat menurunkan tingkat kecemasan pada pasien. Definisi kebuntuan komunikasi terapeutik. Komunikasi dapat berhenti atau macet dan menemui hambatan pada berbagai titik atau unsur pada prosesnya, baik dari pengirim ataupun penerima pesan. Hambatan komunikasi disebut sebagai distorsi kognitif, yang dapat muncul pada berbagai level atau jenis komunikasi. Hambatan tersebut terdiri dari 1. Polarisasi, 2. Orientasi intensional, 3. Kekacauan karena menyimpulkan fakta secara keliru, 4. Potong kompas atau bypassing, 5. Keseluruhan atau allness, 6. Evaluasi atau kesimpulan statis, 7. Indiskriminasi. Macam-macam komunikasi terapeutik. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal membutuhkan keterampilan kognitif dalam mengolah sebuah stimulus, agar stimulus tersebut mampu dipersepsikan dan ditampilkan dalam bentuk sebuah perasaan, ide, dan keinginan untuk menguraikan sebuah stimulus ataupun sampai pada tahap mengingat kembali yang diinterpretasikan dalam arti yang sesungguhnya. Untuk itu, perlu adanya pengenalan bahasa ke dalam komunikasi verbal yang efektif. Harus 1. Jelas dan ringkas, 2. Perbendaharaan kata, 3. Arti denotatif dan konotatif. Komunikasi nonverbal. Penyampaian kode nonverbal biasa disebut juga bahasa isyarat atau bahasa diam. Penyampaian kode nonverbal tersebut merupakan cara yang paling efektif dan meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, manakala terjadi pertentangan antara apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. Kode non-verbal sering ditemukan melalui sebuah pengamatan cermat yang bisa dimulai dari saat pengkajian sampai evaluasi asuhan keperawatan. Karena isyarat non-verbal menambah dan memberi arti terhadap pesan verbal. Dengan demikian, tujuan dari kode atau isyarat non-verbal antara lain meyakinkan apa yang diucapkan, menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, substitution, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum sempurna. Komunikasi nonverbal teramati pada 1. Metakomunikasi, 2. Penampilan personal, 3. Paralanguage, 4. Gerakan mata, 5. Kinesis. Pengertian countertransference. Countertransference merupakan kebutuhan terapeutik yang dibuat oleh perawat, yaitu reaksi perawat terhadap klien yang berdasarkan pada kebutuhan, konflik, masalah, dan pandangan mengenal dunia yang tidak disadari perawat. Countertransference dalam relasi antara perawat dan klien sering dipicu oleh kecemasan dalam diri perawat. Kecemasan itu sendiri muncul karena situasi-situasi sebagai berikut. 1. Kebutuhan untuk sukses atau dikenal sebagai terapis yang kompeten. 2. Adanya problem neurotik yang belum terselesaikan. 3. Kecemasan dari pihak pasien yang dikomunikasikan, baik secara verbal maupun nonverbal, kepada perawat. Tipe-tipe countertransference. Tidak memperhatikan pernyataan klien dengan jelas, menolak kehadiran kecemasan, menjadi simpatik dan empatik yang berlebihan, mengabaikan perasaan klien, tidak mampu mengidentifikasi perasaan klien, membuka kecenderungan berargumentasi dengan klien, kepedulian yang berlebihan, bekerja terlalu keras dan melelahkan, perasaan terpaksa dan kewajiban terhadap klien, perasaan menilai klien baik atau tidak baik. Bentuk perilaku countertransference. Gejala countertransference menggejala dalam perasaan atau sikap atau perilaku-perilaku konselor terhadap konselinya sebagai berikut. Konselor merasa sangat tertarik terhadap konseli,
Konselor jatuh cinta kepada konseli yang berlainan jenis, konselor merasa benci kepada konseli, konselor merasa marah kepada konseli, konselor merasa gelisah karena konseli menyinggung suatu hal yang bagi dirinya sendiri merupakan persoalan. Konselor mengharapkan konseli tertentu sering menghubunginya karena konselor mendapat kepuasan pribadi dari pertemuan dengan konselinya. Konselor mengharapkan konseli menerima semua nasihatnya karena konselor cenderung ingin menguasai orang. Konselor mengharapkan konseli cepat menunjukkan tanda-tanda kemajuan selama proses konseling, dan konselor merasa cemas bila tanda kemajuan belum tampak. Reaksi counterference, suatu gejala yang terjadi ketika ada perasaan yang tidak wajar dari pihak terapis terhadap konseli.